Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menganalisa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor 230-G-TF 2019 Jakarta sebagai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. A. Para pihak atau subjek sengketa. Adapun penggugat, 1. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI diwakili oleh Abdul Manan. 2. Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFNET diwakili oleh Damar Juniarto sebagai penggugat 2. Adapun tergugat, 1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai tergugat 1. 2. Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat 2. B. Objek sengketa. 1. Tindakan pemerintah trolling atau pelambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada tanggal 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Timur hingga 20.30 waktu Indonesia Timur. Yang kedua, tindakan pemerintah yaitu pemblokiran layanan data dan pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua, 29 kota atau kabupaten, dan Provinsi Papua Barat, 13 kota atau kabupaten, pada tanggal 21 Agustus 2019. 3. Tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan pemutusan akses internet secara di 4 kota atau kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota atau kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong. Sejak 4 September 2019, objek sengketa oleh majelis hakim dinyatakan sebagai tindakan faktual atau tindakan administrasi negara yang melanggar hukum, bukan sebagai keputusan tata usaha negara atau ketun. Tindakan faktual merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintahan yang memiliki dampak hukum, meskipun tidak berbentuk keputusan tertulis. Tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika serta Presiden tidak didahului oleh suatu penetapan tertulis yang memenuhi kriteria sebagai ketun, yaitu konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi subjek tertentu. Tindakan tersebut lebih merupakan perbuatan nyata atau fisik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi, meskipun tanpa adanya dasar ketun yang jelas untuk tindakan pemblokiran secara menyeluruh. Adapun dasar hukumnya yaitu Pasal 87 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa tindakan pejabat pemerintahan dapat menjadi objek sengketa di petun jika tindakan tersebut nyata dan berdampak hukum. Dalam putusannya, Petun Jakarta menyatakan bahwa tindakan pemerintah berupa pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan dan pejabat pemerintahan. Tindakan pemerintah dapat dijadikan objek sengketa jika melanggar AAUPB. Untuk pengajuan gugatan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang dalam gugatannya diajukan oleh AJI atau Aliansi Jurnalis Independen dan SAFNET terhadap tindakan pemerintah yang dilakukan dalam rentang waktu 19 Agustus 2019 sampai dengan 9 September 2009. Para penggugat sebelumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan administratif, somasi, hingga petisi sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pemerintah diberikan waktu 10 hari kerja untuk menanggapi upaya administratif dalam kurun waktu 4 sampai 19 September 2019 terhitung sejak mengajukan upaya administratif. Gugat tidak menanggapi dan atau tidak memberikan tindakan konkret. Gugatan tersebut diajukan pada Oktober 2019 sehingga gugatan tersebut diajukan dalam waktu yang sah secara hukum dan tidak terdapat alasan lain untuk menyatakan gugatan kadaluarsa atau tidak dapat diterima. Dalam hal kepentingan mengajukan gugatan, telah terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan gugatan di PT UN bahwa penggugat memiliki kepentingan hukum yang merugikan secara langsung akibat tindakan pemerintah. Kepentingan mengajukan gugatan dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara atau badan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang bunyinya dipaparkan dalam slide. Selanjutnya, AJI selaku organisasi yang beranggotakan jurnalis tidak dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya karena tindakan pemerintah yang melakukan throttling atau pelambatan akses atau bandwidth serta melakukan pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua. Begitu pula SAFNET selaku organisasi yang berjuang untuk hak kebebasan berekspresi dan perlindungan hak digital yang terganggu atas tindakan pembatasan akses internet, tindakan pemerintah secara nyata merugikan aktivitas serta tujuan organisasi penggugat. Saya akan mulai dari kronologi pragugatan. Jadi pada tanggal 19 Agustus 2019, pemerintah melakukan suatu tindakan yang bernama tindakan throttling atau pelambatan akses bandwidth di beberapa wilayah di Provinsi Papua maupun Papua Barat sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah hingga dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019, pemerintah melakukan tindakan pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan di Provinsi Papua Barat pada setidaknya sampai dengan 4 September pukul 23 waktu Indonesia Tengah.
Tindakan throttling pemerintah tersebut membuat para penggugat menggugatnya ke PT UN dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut yang dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan juga mencegah penyebaran hoaks setelah adanya unjuk rasa dan ketegangan sosial di Papua justru telah mengakibatkan kerugian berupa terganggunya aktivitas masyarakat, terutama bagi wartawan yang terganggu untuk melakukan pekerjaannya karena kesulitan akses komunikasi. Atas tindakan pemerintah tersebut, para penggugat sempat melakukan upaya administratif berupa mengajukan keberatan administratif dengan memberikan somasi dan juga sempat melakukan petisi dengan tagar nyalakan lagi. Namun, tergugat tidak ada respon maupun perubahan yang dilakukan oleh tergugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan PT UN dengan menyatakan bahwa tindakan aktual pemerintah tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga objek sengketa Aquo adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan, tindakan para penggugat Aquo cacat secara wewenang, prosedur, dan juga substansi. Sehingga para penggugat kemudian mengajukan permohonan atau petitum berupa yang pertama, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dan tindakan para tergugat adalah cacat secara wewenang, prosedur, dan substansi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya saya akan Jadi, tergugat 1 ini menyatakan bahwa yang pertama, para penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat atau tidak mempunyai persona standi in judicio. Yang kedua, bahwa dalil-dalil penggugat dimaksud tidak berdasarkan hukum. Kemudian yang ketiga, bahwa para penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan Aquo. Sehingga dalam eksepsi, tergugat memohon majelis hakim untuk menerima eksepsi tergugat 1. Dan dalam pokok perkara, tergugat meminta untuk menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, yang kemudian menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 adalah bukan perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada para penggugat. Selanjutnya adalah eksepsi dari tergugat 2. Jadi isi dalam eksepsi tergugat kedua adalah tergugat 2 mengatakan eksepsi error in persona, kemudian yang kedua eksepsi para penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, dan yang ketiga eksepsi tentang gugatan adalah kabur. Hingga dalam eksepsi tergugat kedua memohon dan meminta majelis hakim untuk menerima eksepsi tergugat kedua untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara tergugat 2 meminta untuk menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tindakan tergugat 2 yang sependapat dengan tindakan tergugat 1 yang menjadi objek gugatan adalah bukan perbuatan melanggar hukum dan membebankan biaya perkara kepada para penggugat. Tahap selanjutnya adalah tahap replik dan juga duplik. Nah, menimbang bahwa atas jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut, para penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 5 Februari 2020, dan atas replik para penggugat tersebut, tergugat 1 dan 2 juga masing-masing telah mengajukan dupliknya pada tanggal 12 Februari. Saat pembuktian, menimbang untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat 1 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materi cukup, dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P11 sampai dengan P146, berupa akta pernyataan keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen, keputusan Kemenkumham, putusan Petun, putusan MA, hingga dengan jurnal-jurnal, buku-buku, dan siaran pers. Penggugat 2 juga telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi tanda P21 sampai dengan P242, berupa akta pendirian Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara, keputusan Kemenkumham, undangan Focus Group Discussion, buku-buku, hingga dengan laporan riset dan investasi, siaran pers, dan kemudian pembuktian terkait menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, tergugat 1 dan 2 juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materi cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T11 sampai T138, berupa siaran pers, ringkasan statistik persebaran 10 hoax, provokasi kerusuhan Papua, surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hingga dengan berita-berita terkait pembatasan internet di Papua. Tergugat 2 juga telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi tanda T21 sampai dengan T213, berupa sejumlah peraturan perundang-undangan dan pers rilis kunjungan kerja Jokowi ke Papua dan Papua Barat. Selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya, para penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi yang bernama Joni Aswira Putra, Ika Ningtyas Unggraini, dan Nahemia Laki Irau, beserta 2 orang ahli bernama Dr. Helambang Perdana Wiratraman SHMA dan Oce Madril SHMA. Kemudian tergugat 1 juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama Samuel Ebrajani Pangerapan dan Irjen Polisi TRS Rudolf Alberti Roja, serta 1 orang ahli bernama Prof. Dr. Yos Johan Utama SHM Hum.
Menimbang bahwa tergugat 2 tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun pengadilan telah memberikan kesempatan, menimbang bahwa para penggugat tergugat 1 dan tergugat 2 menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Mei 2020, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka kesimpulan tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa ada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan. G. Pertimbangan Majelis Hakim. Menimbang bahwa oleh karena gugatan pada penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Jo, pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada tergugat 1 dan tergugat 2 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa mengenai eksepsi kedudukan hukum atau legal standing pada penggugat, majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan asas point the interest, point the action, atau no interest no action, dalam hukum acara di peradilan, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Putusan dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak diterima. Pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan pada penggugat, dan 2. Menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 berupa 1. Tindakan pemerintahan throttling atau pelambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 1 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 20.30 WIT. Kedua, tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua atau 29 Mahkamah Agung Republik Indonesia kota atau kabupaten, dan Provinsi Papua Barat 13 kota atau kabupaten tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT. Yang terakhir, tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan atau pemutusan akses di internet di 4 kabupaten atau kota di Provinsi Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota atau kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB atau 20.00 WIT adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan.